pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan untuk membahas pergerakan market saat ini, sudah tersambung melalui Skype bersama dengan Bapak Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Halo, selamat sore Pak Gema. Selamat sore, apa kabar Mas Bang? Ya, luar biasa kabar hari ini. Kalau Pak Gema sendiri gimana? Work from home atau bagaimana ini? Sehat, ya work from home. Astronaci tetap mantap. Itu dia. Luar biasa. Bagaimana tanggapan Astronaci Internasional menanggapi dan menyikapi juga pergerakan market saat ini di tengah juga masih memanasnya dari penyebaran virus corona di tanah air? Oke, selamat siang semua rekan-rekan. Tanggal 24 kita prediksi bottom dan itu sudah ada di YouTube-nya Astronaci dan memang benar-benar terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah ini indeks kenaikannya ini sampai kapan? Walaupun sekarang kita lihat dia merah ya, tapi kalau kita melihat kembali lagi kenaikan yang real itu adalah kenaikan yang ada di grafik. Dan kalau kenaikan yang ada di grafik itu kita melihat bahwa market sekarang ini belum terbentuk peak dan ini masih sideways, dan kemudian kita akan melihat tanggal 7 April itu sebagai potensial untuk terbentuknya resisten baru. Artinya masih ada peluang untuk indeks ini lompat lagi naik ke atas kurang lebih antara 4.800 target price untuk kenaikannya sampai 4.980-an. Dan optimisnya kalau kita perhatikan dalam sejarah perjalanan indeks kita, kalau gap-gap yang terjadi itu harus ditutup. Dan kita melihat ada 5.100 gapnya, 5.500 gapnya, tapi tidak mungkin langsung sekaligus ya. Cuma kita lihat bahwa kalau indeks bisa punya kekuatan naik 10% kayak kemarin waktu rebound, maka masih ada jelas peluang untuk menutup gap di atas. Nah, untuk short term-nya kurang lebih tanggal 7 April, di situ ada astrological cycle yang cukup penting untuk diperhatikan, masa term cycle, terus kemudian dari moon base sendiri ada tanggal 7. Jadi kita akan memperhatikan 7 sampai 8 itu sebagai puncak. Nah, mudah-mudahan nanti resisten baru di situ, artinya indeks masih ada peluang untuk naik sampai tanggal tersebut. Baik, bagaimana dengan apresiasi yang sempat terjadi pada pekan lalu untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pekan ini langsung berbalik arah kembali juga terjadi depresiasi. Anda melihat ini lebih kepada faktor global kah? Kita tahu juga Amerika ini dikabarkan menjadi epicentrum baru untuk penyebaran virus corona begitu dengan jumlah penderita yang semakin meningkat signifikan begitu. DXY ya, DXY itu adalah US Dollar Index. Ini yang akan sangat berpengaruh sekali untuk munculnya pelemahan rupiah. Dan kita tahu bahwa sejak Amerika di awal Maret terserang corona, ternyata safe haven-nya bukan di gold, tapi safe haven-nya justru di US Dollar. Dan itu membuat DXY naik sampai 102. Sekarang DXY-nya sudah kembali ke 90-an, rupiah juga mulai ngerem dikit ya pelemahannya, tapi kalau kita perhatikan dengan depresiasi rupiah sampai 16.000 ini membuat negara kita ini babak belur sebenarnya karena terdefisit dari utangnya. Sehingga kalau kita lihat dari Astronaci USD/IDR ini walaupun selama corona di XY ini sudah cukup melemah, dia akan terus standby stabil di antara 16.000 sampai 16.500 dan nanti kita melihat di 15.300 itu adalah sweet spot-nya. Setelah semuanya mereda, maka pemerintah akan kira-kira redam di situ dan sampai 2 tahun ke depan the new level of rupiah itu kurang lebih di 15.300. Agak berat kalau kembali ke 14,5. Oke, ada peluang menuju 15.300. Tapi kalau kelihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah cukup berat? Karena ini kalau kita bicara dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga indeks harga saham gabungan yang juga dipengaruhi dari pergerakan negatif di kawasan global, Anda melihat tekanan ini masih akan terus berlanjut di sepanjang pekan ini atau justru lebih lama lagi? Kalau kita perhatikan dari rupiahnya sendiri, dia akan ranging antara 16.600 sampai 15.900, range lebar, dan hampir semua mata uang di dunia saat ini bergerak dengan spread yang tinggi dan kemudian yang volatility yang sangat tinggi. Jadi kalau kita perhatikan spread 500 di kurs nilai tengah BI itu wajar. Kalau dulu sebelum corona itu mungkin sudah sangat volatile. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam waktu sampai kurang lebih 3 bulan ke depan, 1 kuartal ke depan dari hari ini kita bicara kurang lebih di Juli, itu rupiah akan range di antara 15.900 sampai 16.500. Baik, 15.900-an begitu ya, sampai dengan 16 ribuan.
Baik, tapi dengan kondisi seperti ini, apa yang perlu dicermati begitu? Tentunya dengan pelemahan indeks harga saham gabungan, apakah lagi-lagi diskon kembali lagi terjadi untuk sejumlah emiten ataupun saham-saham yang kemarin sempat mengalami lonjakan signifikan khususnya pada pekan lalu begitu menguat indeks di atas 4%. Bagaimana ini melihat menjadi suatu peluang untuk investasi atau Anda masih wait and see, Pak Gemma? Oke, perhatikan baik-baik untuk semua investor ya. Saya sudah meneliti market ini sejak selama corona ini, saya meneliti market Dow Jones itu kita lihat sejak tahun 1900 sampai sekarang. Dan kita melihat akan ada 3 gerakan besar daripada indeks Dow Jones. Ini adalah rebound dia dan nanti akan ada satu penurunan yang menghantam ke bawah. Tetapi overall setelah semua itu selesai, market semuanya itu akan kembali lagi ke atas pada dasarnya begitu. Nah, berapa lama kita akan melihat ada grand cycle yang astronomi sudah hitung bahwa sampai 2 tahun ke depan market kita akan dihantui dengan ketidakpastian global recession karena coronanya hanya merupakan pintu gerbang untuk krisis yang seterusnya ya. Itu dia. Dan kalau kita perhatikan apakah bisa all time high lagi? Bisa all time high lagi. Jadi manfaatkan ini adalah kesempatan yang jarang sekali terjadi, mungkin dalam 20 tahun sekali. Anda bisa collect saham-saham yang berbasis fundamental bagus dan merupakan market maker. Kalau di Indonesia mungkin dimotori dengan banking ya. Dari stock mungkin ada BCA dan BRI, kemudian manufaktur ada Astra International, consumer ada CP, ada Unilever, ada ICBP. Ini merupakan momen kalau Anda ingin menjadi Warren Buffett gitu ya. Jadi ini kita beli untuk kita simpan mungkin time horizonnya 3-5 tahun. Baik Pak Gemma, strateginya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetap terhubung bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Ya, oke. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan analisis strategi dari investasi untuk Anda sesaat lagi. Saatnya kita beralih ke top hits atau sejumlah informasi yang menjadi highlights dari Instagramnya IDXNL. Dan yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu meredam dampak COVID-19 dan juga tambah belanja APBN 405 triliun rupiah yang ditujukan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian ekonomi kerakyatan juga yang terus diupayakan untuk tetap terjaga di tengah paparan yang semakin meluas dari COVID-19. Dan kita akan cermati juga, ini ada beberapa komentar yang disampaikan oleh netizen. Yang pertama dari Basic.ar. Yang mengatakan mending juga dana 500 triliun ini digunakan yang buat ibu kota baru, dialihkan saja, rakyat masih banyak yang belum sejahtera. Itu dia komentar. Jadi sebaiknya dana pembangunan untuk ibu kota baru sebaiknya dialihkan untuk kita menangani secara tuntas begitu ya penyebaran virus corona di Indonesia. Selanjutnya dari Wira.Tiwol yang menyebutkan iya deh, rencana dan kebijakannya sih bagus, tapi cara mendapatkan bantuan sosialnya bagaimana? Edukasi tata cara mendapatkannya juga dari mana dan bisa dilihat seperti apa kebijakan terus. Tapi edukasi untuk mendapatkan bantuan tidak pernah diinformasikan. Itu dia nampaknya keluhan. Oke, pemerintah dianggap sudah bagus dengan berbagai kebijakannya, tapi bagaimana nih cara mendapatkannya? Kita beralih ke komentar berikutnya dari James Cone di ibu kota yang menyebutkan semoga corona segera hilang dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. Itu dia salah satu yang disampaikan oleh netizen. Kita beralih ke top fits berikutnya pemirsa, di mana Bank Indonesia menegaskan kondisi perbankan saat ini kuat dibandingkan dengan tahun 2008. Ini juga salah satu yang menarik perhatian dari netizen, yaitu Bank Indonesia menegaskan kondisi perbankan ini lebih kuat dibandingkan dengan krisis yang terjadi di tahun 2008. Langsung saja kita akan lihat komentar-komentarnya. Pertama dari Muhammad Torik, tahun 2008 biar krisis kita masih bisa ngantor, bisa cari uang, bisa produksi barang dan jasa. Namun sekarang saat ini hanya bisa diam di rumah. Itu dia salah satu komentarnya. Kemudian dari Sauki_SH, yakin lebih baik. Dulu di tahun 2008 masih bisa kerja. Nah kalau sekarang itu dia lagi-lagi banyak yang mempertanyakan dengan kondisi saat ini. Oke lah memang krisis 2008 itu lebih besar, tapi kalau saat ini justru masyarakat karenanya adanya pandemi ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Baik,
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Halo Pak Gema. Iya. Ya, Anda sudah menyimak dengan beberapa informasi yang sudah saya sampaikan tadi, di mana Presiden Jokowi akan menerbitkan Perpu untuk meredam, kemudian tadi sudah disampaikan juga katanya Bank Indonesia menyebutkan kondisi tahun ini perbankan lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2008. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita lihat dengan strategi dari mereka nampaknya mampu melakukan stimulus ya, dan langsung bereaksi, nampaknya memang lebih kuat jelas karena tahun 2008 kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Dan kita melihat dalam 10 tahun terakhir sebenarnya banyak peningkatan middle income society yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwa memang sirkulasi dana yang ada di negara kita, terus kemudian dari bond yang ada di negara kita juga makin banyak pemindahan. Memang ada uangnya ada. Dengan ada tax amnesty kemarin kan juga banyak yang masuk. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa benar-benar apakah kuat atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak salah dari World Bank, IMF ya kalau nggak salah yang terakhir saya baca baru hari ini masih dalam rangka meneliti ya. Dikatakan bahwa Indonesia kalau bertahan dalam 5 bulan ke depan masih seperti ini, mereka prediksi akan bangkrut. Nah ini kan juga kabar-kabar yang sebenarnya nggak oke dengan GDP bahkan minus 0,4% ini juga akan menambah kepanikan. Jadi kita dalam satu kondisi sekarang itu blended antara yang real dengan yang kepanikan. Terus kemudian pemerintah juga bilang bahwa mereka kuat, tapi benar nggak kuat nih kalau misalnya rupiah lari ke 18.000 dan stimulus harus sudah dikeluarkan. Nah ini menjadi satu resiko yang cukup besar. Jalan satu-satunya menurut saya adalah ya bikin aja tax amnesty tahap 2. Intinya adalah uang-uang yang ada di luar negeri tarik masuk dengan insentif apa, ya. Ini yang harus dilakukan. Apakah sekarang kuat? Mungkin kuat, tapi pada saat nanti ada gejolak yang lebih panjang lagi, ya ini yang akan jadi masalah. Itu dia. Presiden juga akan menerbitkan Perpu ini ya, peraturan pengganti undang-undang untuk menambah APBN 405 triliun yang digunakan untuk belanja kesehatan. Kemudian tadi ada perlindungan sosial, insentif perpajakan dan juga stimulus untuk KUR. Nah, langkah ini apakah akan berdampak lebih kepada untuk menengah panjang menurut Anda? Bagaimanapun memang alat-alat kesehatan itu perlu. Oleh karena itu masyarakat juga harus ikut donasi. Dari asal-asal kita juga ada donasi untuk alat-alat kesehatan sebagai CSR kita ya. Tapi yang paling penting core-nya adalah stimulusnya harus jalan. Karena yang concern saya adalah UMKM-nya, ini bisnis realnya dengan adanya lockdown, semi-lockdown. Kalaupun pemerintah tidak mau menggunakan kata lockdown, de facto sekarang Jakarta lumpuh, kan begitu. Dan hampir seluruh Indonesia juga lumpuh. Pertanyaannya adalah ini bukan masalah potensial bisnis yang rugi, cash flow-nya cukup nggak nih? Kalau para UMKM ini tidak punya cash flow, maka dalam waktu 3 bulan ke depan mereka pasti tutup toko, karena mereka tidak bisa top up lagi. Karena banyak sekali pebisnis di zaman sekarang ini mereka dalam kondisi terdesak dan mereka gali lubang tutup lubang. Mereka tetap bisa bisnisnya running, untungnya nggak ada, tapi yang penting muter. Nah kalau dengan adanya kondisi lockdown seperti ini dan hampir seluruh global dan mereka tidak bisa muter, kenapa? Karena barangnya nggak ada yang beli misalnya kan. Nah, terus bagaimana mereka bisa punya cash flow? Dan ini yang menjadi resiko terberat. Pada saat mereka mengutang ke bank, saya juga takut nih dengan kondisi seperti ini, sebentar lagi bank akan melihat ada resiko besar, dia mulai akan melakukan pengetatan monetary policy. Sehingga orang-orang yang butuh modal untuk top up di bisnis UMKM-nya, bank sudah nggak mau kasih. Kenapa? Karena barusan juga pemerintah melakukan kebijakan restrukturisasi utang misalnya. Ini yang menjadi resiko. Itu dia. Terakhir Pak, bagaimana rekomendasi ataupun strategi investasi untuk menyikapi perdagangan pada esok hari, begitu mengingat tekanan jual kembali lagi terjadi hari ini untuk indeks harga saham gabungan? Oke, buat teman-teman semua, saya berikan sedikit gambaran ya bahwa pandemik ini dari sisi transaksinya mulai akan mereda, itu kurang lebih nanti di first half, terus kemudian market akan naik, kurang lebih di Juli itu bottoming naik, baru nanti setelah itu di September mulai sakit lagi marketnya. Jadi sekarang kalau ada harga murah, Anda bisa beli di saham-saham cap dan kemudian bisa nanti sell on strength. Jadi baik yang untuk spekulasi day trade maupun yang buat swing, koleklah barang-barang yang murah dengan money management yang bagus. Mudah-mudahan tanggal 7 akan menjadi puncak resisten baru, ya. Baik itu resisten melampaui yang kemarin naik atau new resisten yang di bawah itu, pokoknya akan harapannya akan ada resisten baru. Gitu.
Baik, Pak Gemma, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu Anda untuk bisa memberikan dan bergabung bersama kami untuk analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak Gemma. Baik pemirsa, demikian Market Now sesi kedua pada edisi hari ini. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Kita akan berjumpa kembali ke esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. See you and raise your expectation.